Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa tutorial online Universitas Terbuka. Sekarang kita sudah masuk kepada inisiasi yang keempat. Nah, dari materi inisiasi yang keempat ini kita akan membahas mengenai tentang simpangan data. Oke. Dari contoh soal yang sudah diberikan pada tugas diskusi, saya di sini akan memberikan penjelasan bagaimana cara menjawab tugas diskusi yang telah diberikan. Nanti mahasiswa semuanya atau rekan-rekan semuanya bisa menjadikan video ini sebagai rujukan dalam menjawab tugas diskusi yang telah diberikan. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang simpangan baku. Cara mencari simpangan baku itu, yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu rentang. Gitu. Kemarin pada saat membuat tabel distribusi frekuensi, kita sudah membahas sedikit tentang atau sudah mencari bagaimana cara mencari nilai dari rentang. Nah, cara paling sederhana untuk mengukur rentang itu adalah selisih antara nilai data terbesar dengan data yang terkecil. Ingat saja, kalau untuk rentang kita berbicara tentang selisih antara nilai data yang terbesar dengan yang terkecil. Nih. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang simpangan baku, di sini mahasiswa atau rekan-rekan harus membedakan antara simpangan baku populasi dengan simpangan baku sampel. Nanti mahasiswa atau rekan-rekan bisa melihat keywordnya itu dari soal-soal atau keywordnya itu dari soal yang diberikan gitu. Misalnya simpangan baku ada nanti ditulis apakah dia termasuk simpangan baku populasi kah atau simpangan baku sampel gitu. Karena rumus yang digunakan berbeda. Nah, bedanya apa? Kalau simpangan baku populasi itu adalah jarak deviasi atau simpangan dari nilai asli ke nilai rata-rata datanya. Sedangkan kalau berbicara tentang simpangan baku sampel, kita itu data yang digunakan adalah data sampel. Nah, maka rumus yang digunakannya adalah seperti ini. S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Bedanya di sini adalah di sini. Nah, ingat ya, kalau misalnya nanti ada rumus seperti ini, S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1. Ini apabila dia S. Kalau S kuadrat berarti seperti ini. Nah, itu adalah cara mencari simpangan baku populasi atau simpangan baku sampel. Ingat ya, saya tekankan lagi. Di sini rekan-rekan mahasiswa harus tahu keyword yang digunakan pada soal. Apakah dia termasuk kepada simpangan baku populasi atau simpangan baku sampel. Karena setelah saya melihat tugas diskusi, ada beberapa mahasiswa yang menggunakan rumus simpangan baku populasi. Jadi di sini harus lebih teliti lagi untuk menggunakan rumus yang mana gitu. Next, selanjutnya ini untuk mencari range ya rekan-rekan mahasiswa. Range itu kan nilai rentang, jangan lupa ya nilai tertinggi dikurang nilai terendah atau nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal gitu. Gitulah untuk range. Nah, untuk simpangan baku atau sampel, untuk yang sampel ini seperti ini ya rekan-rekan. Untuk selanjutnya kita membahas koefisien variasi. Kenapa saya di sini hanya memberi simpangan baku sampel? Karena di soal tugas diskusi harus tahu itu keywordnya udah ada pada soal. Silahkan nanti dicek lagi. Koefisien variasi. Nah, untuk koefisien variasi, untuk kelemahan dari pengukuran variasi ini menggunakan simpangan baku adalah simpangan baku tidak dapat membandingkan simpangan baku dari dua atau lebih data yang mempunyai satuan yang berbeda. Koefisien dari variasi ini
menghilangkan kelemahan ini karena unit yang dipakai adalah presentase. Di sini bedanya kalau konsentrasi kita menggunakan presentasi. Koefisien variasi pada dasarnya adalah perbandingan antara simpangan baku dengan rata-ratanya dalam bentuk presentase. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan rumusnya. Jadi koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan baku adalah S dengan rata-ratanya. Atau X bar. Nah, S dengan X bar dalam bentuk persentase, artinya dikali dengan 100%. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, beda lagi ya rekan-rekan. Kalau untuk data populasi seperti ini rumusnya, sedangkan untuk sampel seperti ini. Jangan sampai salah ya. Itu harus teliti. Nah, ini untuk contoh soal koefisien variasi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang cara mencari simpangan baku dan koefisien variasi. Nah, di sini saya ingin rekan-rekan mahasiswa itu nanti bisa mengumpulkan tugas diskusinya sesuai dengan format yang saya berikan ini agar lebih paham dan lebih efektif. Saya telah melihat beberapa tugas 4 yang sudah dikumpul itu tidak rapi gitu dalam penulisan rumus ataupun dalam penulisan hasilnya gitu. Jadi saya di sini memberikan contoh bagaimana cara menjawab diskusi 4 agar lebih mudah, lebih efektif dan lebih bisa dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa. Itu kita mulai saja ya rekan-rekan. Sini kita coba saja dari soal yang ini kita ambil saya akan menjelaskan untuk soal yang ini ya, simpangan baku sampel. Nah, di sini Oke, pertama kita tulis X, yang kedua X dikurang X bar, X bar, kalau ini X dikurang X bar, yang selanjutnya X dikurang X bar dikuadratkan. Nah, jadi nanti rekan-rekan mahasiswa jangan lupa untuk membuat tabel berikut gitu. Nah, jadi bikin tabel seperti ini, 4 tabel, lalu buat X ini, terus X bar atau rata-rata, X dikurang X bar, dan X dikurang X bar dikuadratkan. Jadi kita lihat angkanya 3521120, 3521120. Oke, kita cek lagi. 1120, betul ya. Nah, bagaimana sih langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita harus mencari yang namanya X bar. X bar ini adalah rata-rata.
Rata-rata itu seperti ini rekan-rekan. 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 1 tambah 1 ditambah 2 ditambah 0 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan 8, 10, 11, 12, 13, 14, berarti 14 per 7. Jadi X bar kita hasilnya sama dengan 2. Yang pertama adalah kita mencari X bar atau rata-rata. Jadi sudah dapat rata-ratanya 2. Silakan masukkan 2, 2, 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa menentukan X dikurang X bar. Nah, X kita adalah 3 dikurang 2 hasilnya 1. 5 dikurang 2, 3. 2 dikurang 2, 0. 1 dikurang 2, min 1. 1 dikurang 2, min 1. 2 dikurang 2, 0. 0 dikurang 2, min 2. Setuju ya? Nah, lalu selanjutnya ini jangan lupa X dikurang X bar. Selanjutnya kita X dikurang X bar dikuadratkan. Jadi yang ini, yang hasil ini kita kuadratkan. 1 dikuadratkan menjadi 1. 3 dikuadratkan menjadi 9. 0 dikuadratkan menjadi 0. 1 dikuadratkan menjadi 1. 1 dikuadratkan menjadi 1. 0 dikuadratkan menjadi 0. 2 dikuadratkan menjadi 4. Nah, ini kita jumlahkan ya rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini kita jumlahkan, hasilnya itu adalah 10, 11, 12. 12 tambah 4, 6, 16. Jangan lupa ya, ini sigma dari, nah, ini adalah sigma X dikurang X bar dikuadratkan. Jadi kita sudah dapat hasilnya di sini adalah 16. Nah, kita harus tahu dulu rumus dari, nah kan simpangan baku ya rekan-rekan. Simpangan baku. Nah, ingat tadi simpangan baku. Nih, sampel, simpangan baku sampel. Simpangan baku sampel itu rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma X dikurang X bar dikuadratkan per N dikurang 1. Atau bisa juga S sama dengan akar dari sigma X dikurang X bar dikuadratkan per N dikurang 1. Nah, jadi di sini tergantung mahasiswa menggunakan rumus yang karena pada akhirnya nanti kalau kita menggunakan rumus yang pertama untuk jawaban akhir kita juga menggunakan akar karena kita menentukan S simpangan baku. Kita coba menggunakan yang kedua biar langsung saja ya rekan-rekan. Jadi S sama dengan yang ini ya. Lanjutkan ke sini. Akar dari 16, ini 16 ya, 16 per N dikurang 1. Tadi data kita 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 dikurang 1 sama dengan akar dari 16 per 6. Kita cari berapa itu akar dari 16 per 6. Nah, di sini hasilnya adalah 2,67. Nah, 2,67 akar dari 2,67. Jadi akan mahasiswa cari akar dari 2,67, hasilnya adalah 1,63. Jadi sama dengan 1,63. Nah, ini untuk S atau simpangan baku. Nah, jadi jangan lupa rekan-rekan mahasiswa itu mencari X bar, lalu buat tabel seperti ini.
Yang selanjutnya rekan mahasiswa tuh untuk menentukan rumus yang mana digunakan harus terlebih dahulu melihat keywordnya, ini simpangan baku sampel atau simpangan baku populasi. Setelah itu kita gunakan terserah mau rumus yang ini atau yang ini. Kalau menggunakan rumus yang ini berarti seperti ini ya, S kuadrat sama dengan 2,67. S sama dengan akar dari 2,67. S sama dengan 1,63. Seperti ini. Nah, terakhir untuk mencari KV, koefisien variasi yang terakhir. Nah, setelah kita membuat ini, mencari koefisien variasi, buat seperti ini ya. KV sama dengan S dibagi dengan X bar dikali 100%. Di sini simpangan bakunya adalah 1,63. X bar kita tadi ada 2 per 2 dikali 100%. Sama dengan 81,5. Beda ya. Kalau ini kan beda ya, karena ini 144. Kalau ini menggunakan koefisien variasi populasi karena M. Kalau yang ini barulah sampel. Oke. Berarti 1,63. Ini 1,63 dibagi 2 dikali 100 berarti 81,5%. Nah, jadikan persen ya rekan-rekan, jangan lupa. Ini untuk cara membuat tugas diskusi 4. Jadi usahakan rekan-rekan itu membuatnya seperti ini biar lebih rapi, bisa dibaca dan lebih paham bagaimana proses dan langkah-langkahnya. Itu dulu ya dari saya. Terima kasih. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.